Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi apotek. Aplikasi ini lebih cenderung ke penggunaan PBF ya. Nah, langsung saja ketika kita sudah login, kita akan dihadapkan pada dashboard ya. Jadi ini belum ada transaksi, jadi belum ada penjualan. Jadi belum ada grafik ya. Kali ini saya akan membahas tentang master data dulu. Kita bisa klik di menu master data warna hijau ya. Kemudian di sini ada master semuanya nih. Akan kita bahas satu persatu, cuman sedikit aja yang saya sampaikan. Jadi intinya sama semuanya. Pada prinsipnya penginputan itu sama. Kita masuk pada master apotek. Di sini ada kategori. Kategori di sini adalah kategori dari obat. Cara menambahnya tinggal ditambah data. Nah, kemudian tulis kategori di sini apa, nama kategori apa. Jika menggunakan query silahkan isi, jika tidak bisa dikosongin. Dan sini nama kategori, kemudian keterangannya. Ini hanya pengkategorian ya. Nanti berfungsi pada penarikan data, penarikan laporan. Nah, ini contohnya di sini. Nah, di sini bisa melakukan ubah atau hapus. Selanjutnya di sini ada master satuan. Nah, ini satuan untuk kita menentukan harga nanti ya, penjualannya berdasarkan satuan apa seperti itu. Kemudian di sini ada master obat sendiri. Nah, master obat sendiri kita bisa klik tambah, kemudian namanya obatnya apa, kemudian pilih kategorinya apa. Oke, kemudian disimpan. Nah, sedangkan owner ini kebetulan kemarin ada yang minta, jadi tiap obat itu ada ownernya, begitu. Jadi penjualannya nanti bisa berdasarkan owner. Oke, lanjut lagi nanti di sini ada master perusahaan. Ini adalah master pelanggan atau customer ya. Kalian nanti bisa input di sini. Nah, di sini nanti akan muncul di penjualan. Nah, nanti alamat semuanya akan narik dari sini seperti itu. Kemudian di sini ada master supplier. Nah, ini master supplier obat. Dan ini nanti akan dipanggil ketika kita input obat. Input obat itu ngambil dari supplier mana. Di sini akan berperan. Oke, kemudian lanjut ke master tarif. Nah, sebelum masuk pada master tarif obat, di sini ada master grade ya. Nah, master grade itu apa? Jadi master grade itu nanti kita bisa mengkategorikan penjualan kita itu berdasarkan grade-grade ya. Nah, ini kebetulan kemarin ada di apotek sekolahan. Jadi ada penjualan secara eceran, grosir, ada guru. Nah, jadi nanti itu ketika kita sudah menentukan grade, itu nanti harga itu akan bisa berbeda-beda antara harga untuk guru, untuk keluarga, untuk karyawan, atau penjualan bebas. Seperti itu. Kemudian kita bisa masuk ke master obatnya sendiri. Cara penginputannya adalah klik tambah data, tambah tarif. Di sini pilih obat. Kemudian nama satuannya apa yang kita jual nanti. Nah, di sini levelnya apa? Oh, saya nanti akan menjual untuk guru itu, ini contohnya harga dasar. Kemudian harga jualnya, wah untuk guru saya akan lebih kasih murah. Nah, nanti akan berbeda dengan harga ketika kita menjual untuk level contohnya pegawai atau contohnya untuk umum semacam itu. Di sini kita pilih status aktif dan tanggal aktifnya kapan. Nah, untuk master tarif ini nanti bisa setiap saat itu dinonaktifkan. Ya. Ketika dinonaktifkan, maka nanti
ketika pas penjualan ataupun ini tidak akan nampil harga itu. Oke, nanti ada master diskon juga di sini. Kita lanjut ke master transaksi. Nah, ini ada bank, ada asuransi. Ini nanti gunanya untuk pembayaran itu menggunakan apa? Bisa menggunakan bank. Banknya apa? Kemudian di sini ada master HRD ini ya. Jadi ini nanti jadi aplikasi bisa digunakan ke perusahaan ini, rumah sakit semacam itu ya. Jadi ini kita bisa ngisi jabatan, bisa ngisi karyawan. Nah, ini karyawan nanti. Karyawan ini nanti ketika ditambah kode karyawan jabatannya apa, nah di sini. Kemudian jenis kelaminnya apa, terus nah ini ada grup kerjanya juga ada nih. Nanti akan grup-grupan, nanti ada grup A, grup B, dia akan masuk ke grup apa. Oke, ini pada dasarnya sama ini. Jadi ada karyawan. Nah, di sini ketika nanti mau menjalankan aplikasi atau fitur ini bisa ada schedule kerja juga di saya ya. Jadi kita bisa menschedulekan kerja grup ini A. Statusnya masuk normal pada tanggal sekian. Contohnya, jadi ini schedule kerja ya. Sampai dengan tanggal 10 itu masuk shift apa. Grup A tanggal 15 sampai tanggal 31 contohnya masuk pagi. Nanti otomatis nanti. Oke, di sini ada input cuti juga. Kemudian ada laporan absensi. Jadi bisa kita nanti absensi dari karyawan kita. Di sini ada master akun. Nah, di sini gunanya untuk membuat akun si pengguna aplikasi ya. Karyawannya siapa, levelnya apa. Nah, ini akan membedakan nanti fungsi dari aplikasinya. Ketika dia jadi staff penjualan, ya dia hanya akan bisa menjual aja. Untuk master harga itu mereka tidak akan bisa nginput. Kemudian di sini juga ada cabang. Ketika nanti apotek kita kita punya cabang ya, lebih dari satu semacam itu, kita bisa diaktifkan. Kemudian pilih password, konfirmasi password, simpan. Oke, di sini master account, kemudian profil perusahaan. Profil perusahaan ya, perusahaan kita apa? Kita bisa edit di sini. Kita bisa input nama-namanya. Tapi ini sudah saya inputkan ya, kita sudah memesan aplikasi. Mungkin kali ini sampai sekian. Nanti video berikutnya akan saya jelaskan tentang mungkin dari gudang dulu nanti, jadi menambah stok. Jadi ada pembelian obat. Nah, tadi saya culik sebentar. Di sini tadi ada master tarif. Ini harus diinput duluan ya. Nah, ini harus diinput duluan. Jadi untuk mempermudah kita ketika penerimaan barang. Nah, ini agak sedikit catatan dari saya. Jadi nanti yang keluar ini adalah yang sudah ada master tarifnya. Gunanya untuk mempermudah aja sebenarnya. Nah, daftar satuannya apa, harga belinya berapa, quantity kita belinya berapa, nomor bednya berapa, tanggal kadaluarsanya berapa. Ketika ada diskon kita bisa diskon gitu. Nah, ini fungsi supplier tadi, pilih pembayarannya apa, nanti akan keluar. Nanti kita punya utang berapa ke supplier mana, nanti ada di laporan. Oke, demikian. Semoga jelas apa yang saya sampaikan. Terima kasih.